Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara dimohon untuk segera memasuki aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Kasubag TU, Kepala Seksi dan Penyelenggara, Kepala KUA se-Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam, yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri se-Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati pejabat fungsional, jabatan pelaksana, dan PPNPM pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah, rahmat, serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat hadir bersama dalam acara internalisasi moderasi beragama dan deklarasi tahun toleransi 2022 Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, hari Jumat tanggal 30 September tahun 2022. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, beliau Nabi besar Muhammad SAW, yang akan senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Ibu bapak yang kami hormati, untuk pembukaan, mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan doa dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Nafis Athoillah MA. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar dan penuh barakah. Al-Hadini Sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli 'ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukhmina maulana Muhammad. Bismillah radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulil ijma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat. Wa taqdirana bi jami'il hajat wa tahrimna min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'alal darajat. Wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da mamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan internalisasi penguatan moderasi beragama dan deklarasi Tahun Toleransi 2022 Kantor Kemenag Kabupaten Banjarnegara. Ya Allah, ya Rabbi, ya Dzal Jalali wal Ikram, semoga Engkau berikan kegiatan ini penuh berkah dan diridhoi oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah momentum kali ini sebagai upaya penguatan moderasi beragama yang menjadi program prioritas Kementerian Agama sebagai upaya merawat persaudaraan umat beragama, memelihara persaudaraan sebangsa setanah air, dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan yang dilakukan melalui penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. Limpahkan pula pada kami hidayah dan taufik-Mu agar kami bisa memahami, bersikap, dan mengimplementasikan moderasi beragama dalam berbangsa, bernegara, dan beragama. Ya Allah, ya Khairul Hadi, kami yakin bahwa segala sesuatu berlaku atas kudrat dan iradahmu. Karena itu ya Allah, terkhusus pada para agen perubahan inspiratif yang terpilih dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara ini, juga pada kami semua, agar Engkau limpahkan kepada kami kecerdasan dalam berpikir, tanggung jawab dalam tindakan, keteladanan dalam setiap perbuatan, dan ketepatan dalam berinovasi. Untuk itu ya Hadi, mantapkan dan kokohkan langkah-langkah kami dalam mewujudkan Kementerian Agama yang hebat dan bermartabat. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, orang tua kami, para pemimpin kami, serta akhirilah kehidupan kami dengan husnul khotimah. Ya Rabb, kabulkanlah permohonan kami. Allahumma inna nas'aluka khairal hadzal yawm, fatahahu wa nasrahu wa nurah wa barakatahu wa na'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma ba'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang kami hormati, acara selanjutnya laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Subbagian Haji Zahid Hasan MPD. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah Sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'uda ila yaumil qiyamah ila yaumin nahdah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan, kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak Haji Karsono SPDI MM, para kasih dan ibu penyelenggara. Kami sampaikan ada dua pejabat yang hari ini kebetulan ada acara yang tidak bisa hadir, beliau Pak Kasih BHU, kemudian Pak Kasih Bimas di Semarang. Para analis perencana, para perencana, kemudian analis kepegawaian dan pejabat ABK APBN. Yang kami hormati Kepala Madrasah baik dari Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Bapak-bapak, ibu-ibu pengawas madrasah, pengawas PAIS, kemudian yang kami hormati para penyuluh agama Islam fungsional, teman-teman dari jabatan pelaksana di kantor Kementerian Agama, dan para PPN-PPN yang hadir di majelis ini. Semuanya saja hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Bapak Kepala, acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga kehadiran kita di aula ini mendapatkan keberkahan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat salam senantiasa kita aturaken kepada panutan kita, uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahabati Rasulillah ajmain. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, kami laporkan terkait dengan kegiatan hari ini. Yang pertama, dasar penyelenggaraan kegiatan hari ini adalah 1. Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2020 terkait dengan rencana strategis Kementerian Agama tahun 2020 sampai 2024. Yang kedua, keputusan Menteri Agama nomor 81 tahun 2022 tentang kelompok kerja tahun toleransi. Yang ketiga adalah keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2002 tentang tahun toleransi. Adapun tujuan kegiatan hari ini, 1. Meningkatkan pemahaman terhadap moderasi beragama dan komitmen bersama mewujudkan tahun toleransi khususnya pada tahun 2022 dan tahun-tahun selanjutnya. Tujuan yang kedua adalah tercapainya internalisasi moderasi beragama di lingkungan kantor Kementerian Agama, para ASN dan keluarganya juga. Tujuan terakhir acara hari ini adalah diharapkan ASN Kemenak Banjarnegara menjadi teladan untuk hidup bersama dengan orang yang berbeda dari berbagai aspek. Karena kesadaran toleransi bukan sesuatu yang turun dari langit, tetapi situasi yang perlu diusahakan dan dirawat bersama. Waktu pelaksanaan perlu kami sampaikan, buat waktu sedikit. Ini adalah awal starting point di Kabupaten Banjarnegara. Setelah ini nanti Bapak Kepala beserta tim pelopor moderasi beragama akan silaturahim keliling 20 kecamatan, yaitu rencana di minggu pertama sampai minggu ketiga bulan Oktober bertempat di KUA atau di kecamatan masing-masing. Kami mohon nanti setelah ini atau hari Senin insya Allah nanti ada rakor bersama dengan APRI, dengan penyuluh, dengan pengawas terkait rencana ini. Kemudian puncak acaranya yaitu sesuai dengan amanah dari Pak Kepala dan dari Pak Kanwil, insya Allah akan kita laksanakan kegiatan seminar atau penguatan internalisasi moderasi beragama yang akan dihadiri oleh staf khusus dari Menteri Agama di bidang moderasi beragama. Kemudian nanti narasumber yang kedua adalah Bapak Kepala Kantor Wilayah, itu bertempat di Pendopo, makanya kami laporkan hari ini untuk sekedar informasi pertama. Demikian anggaran kegiatan hari ini bersumber dari DIPA
Kantor Ketua Agama tahun 2022. Demikian Bapak Kepala dan para hadirin, kami sampaikan laporan penyelenggaraan. Oleh karena itu kami mohon rencana strategi ini, karena kami sampaikan bahwa Pak Kepala ini menjadi tim terkait dengan tahun toleransi di Kanwil. Koordinator Banjarnegara adalah beliau Pak Kepala Kantor. Beliau dipantau langsung oleh Pak Kanwil 3 minggu sekali untuk lapor ke Kanwil, dan Pak Kanwil dipantau oleh Pak Sekjen, dalam ini Menteri Agama langsung. Demikian informasi laporan, kurang lebihnya maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti bersama sambutan dan pengarahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara kepada beliau Bapak Haji Karsono SPD IMM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kasubag TU pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Gus Jahid, saya biasa menyambatnya Gus Jahid. Yang kami hormati Bapak Kasih, alhamdulillah yang tidak ada halangan bisa hadir, serta Ibu Penyelenggara Bu Yuni. Yang kami hormati Ketua Pokjawas beserta dengan para pengawas KUA, alhamdulillah yang tidak ada pelayanan bisa hadir di sini. Yang kami hormati teman-teman seperjuangan kita di lapangan, para penyuluh agama Islam fungsional, ini garda terdepan. Baik tidaknya berhasil tidaknya program-program Kementerian Agama ini ditentukan salah satunya dari para penyuluh ini. Mulanya hati-hati para penyuluh, tidak boleh, pokoknya harus pasang telinga, pasang mata selama 24 jam lah. Pokoknya aja kagetan pokoknya ada masalah apapun. Yang kami hormati analis kepegawaian, kemudian Bapak Ibu perencana, serta para CFT yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020, ini mengamanatkan kepada Kementerian Agama diserai satu irisan yang sangat penting, yaitu moderasi beragama. Ini diberikan kepada Kementerian Agama. Monggo Kementerian Agama, monggo Gusmen, ini ada satu program, yaitu Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 yang tercantum di dalam RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai tahun 2024. Untuk menopang keberhasilan pembangunan jangka menengah nasional ini, maka ditetapkan harus ada satu produk yang sukses, yaitu tentang moderasi beragama. Dan ini diserahkan kepada Kementerian Agama. Kalau sudah diserahkan oleh Kementerian Agama, maka otomatis Gusmen tinggal membunyikan semprit saja. Maka semua pasukan dari Sekjen sampai dengan penjaga malam KUA dan sebagainya harus berbaris. Gusmen balik kanan, kita semuanya balik kanan. Gusmen balik kiri, kita semuanya, tidak ada balik kiri ya. Ya, hadap kiri, kita semuanya harus hadap kiri. Itu siap sedia. Lah untuk itu, maka saya harap di saat-saat ini dan sampai di tahun-tahun berikutnya kebijakan ini belum dicabut, maka hari-harinya harus terus-menerus mengumandangkan tentang moderasi beragama. Tugasnya warga Kementerian Agama, dari Pak Gusmen sampai dengan kita semuanya, sampai dengan
yang ada di grassroots itu semuanya, bukan tugasnya kepala kantor, bukan tugasnya ketua moderasi beragama kabupaten Gus Kasubag, enggak. Kalau saya memang koordinator Banjarnegara. Ini saya sudah mengeluarkan SK ketua tim toleransi Kabupaten Banjarnegara, gue ketuanya Kasubag TU. Termasuk nanti dalam kapasitasnya kepala KUA itu sebagai ketua di masing-masing kecamatan. Aman tidaknya itu nanti para ketua kepala KUA. Kembali ke persoalan Bapak Ibu, periode 2020 sampai 2024 Kementerian Agama punya 7 kebijakan yang sangat strategis yang harus disukseskan oleh kita semuanya. Yang pertama, ini kalau kita sebut dan kita sudah hafal semuanya, ini penguatan moderasi beragama. Itu program yang utama. Yang pertama, ini apa nih? Penguatan moderasi beragama. Dicatat ini. Para penyuluh penting, ketua Pokjawas penting, para pengawas penting, dan lain-lain. Kasih madrasah penting, jangan sampai tidak tahu. Kita harus sudah mempersiapkan piranti-piranti untuk itu. Jadi saya kepengen kegiatan-kegiatan yang sangat populer ini dilaksanakan dengan live streaming. Tapi ternyata perangkatnya belum ada. Itu transformasi digital termasuk di madrasah. Ini sekarang kan sudah mulai itu, ada AKMI, ada asesmen, ya kan? Sampai dengan rekrutmen pengawas dan sebagainya. Sekarang itu sudah tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan IT, termasuk rekrutmen PPG dan sebagainya, termasuk rekrutmen kepala madrasah negeri, pejabat dan sebagainya. Ini semuanya sudah lewat IT, transformasi digital. Ada pemindahan secara alamiah dan secara terpaksa, itu terus menerus. Ke depan mungkin penyuluh cara-cara untuk sosialisasi tidak mendatangi langsung kepada auden di bawah karena keterbatasan tenaga dan waktu. Mungkin dengan cara-cara sudah mulai pindah digitalisasi di dalam cara mensosialisasikan lewat YouTube, lewat apapun itu dan lain-lain. Ini yang sedang dilaksanakan terus oleh Kementerian Agama, Pak. Jadi sekarang di Kementerian Agama yang saya hitung rapat-rapat lewat Zoom meeting-nya itu sudah melebihi dari rapat-rapat darat itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, revitalisasi KUA. Ini program yang sangat strategis dan sangat cerdas. Kenapa kok baru ada program sekarang? Orang gemien-gemien. Ya alhamdulillah lah, karena oleh hidayah Gusti Allah ya. Jadi cara memajukan Kementerian Agama supaya cepat di dalam pelayanan, ini salah satunya adalah adanya program revitalisasi KUA. Alhamdulillah Banjarnegara ini yang menjadi pionir. Ini ada 5 KUA. KUA Banjarnegara, KUA Karangkobar, KUA Mandiraja, KUA Ponorogo dan KUA Rakit. Itu ada 5 yang menjadi pionir. Dan alhamdulillah ada 1 KUA yang masuk 10 besar KUA terbaik tingkat nasional, yaitu KUA Kecamatan Kota Banjarnegara. Mau ranking 1 pionir di tingkat nasional. Kalau sekarang sudah 500 itu. Berarti ya alhamdulillah lah. Kecamatan Kota Banjarnegara itu ranking 10. Dan untuk tingkat kabupaten ini rata-rata alhamdulillah masih tertolong, yaitu masuk 5 besar Banjarnegara. Ini perhatian kita semuanya lah. Jadi ini kantor kita, karena setiap kita adalah pelayan ASN dimanapun kita berada dan sebagainya, ya pokoknya harus profesional, harus profesional.
Alhamdulillah Pak Bu, ini Dirjen Pendis lewat direkturnya Pondok Pesantren ini telah terus-menerus memperbaiki sistem kelembagaan yang ada di Pondok Pesantren itu. Kalau dahulu izin operasional itu cukup di kabupaten, tapi kalau sekarang Pondok Pesantren harus sudah dikeluarkan oleh Dirjen Pendis itu lewat berbagai tahap. Sekarang Pak, TPI itu SK-nya sudah tidak dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kemenag Pak, tapi harus sudah Dirjen Pendis itu. Itu artinya apa? Artinya betul-betul nanti ini lembaga-lembaga keagamaan yang ada di kita itu betul-betul ditata dan menjadi standarisasinya itu standarisasi nasional. Mulanya ya nyun sewu, sekarang harus mulai berbenah kita semuanya, berbenah termasuk yang TPI. Nanti tidak menutup kemungkinan Madin sebentar lagi akan diperlakukan sama dengan Pondok Pesantren dan lain-lain. Nah, hikmahnya apa Bapak Ibu? Manfaatnya apa? Ketika semakin izin operasional itu dikeluarkan oleh lembaga, oleh jenjang yang lebih tinggi, maka harga lembaga itu semakin mahal. Nah, sekarang TPI sudah naik kelas ini. Sudah naik kelas. Berarti kan sudah sama dengan madrasah, sudah sama dengan Pondok Pesantren. Ini mengejar lagi TPI. Sebentar lagi nanti Madin. Sampai dengan apapun sekarang harus kita tata, termasuk ini bagi Kasih Bimas, ini KU apa yang membawai KUA penyuluh dan sebagainya. Tolong juga ini Bapak Ibu penyuluh masjid-masjid yang belum terdata di Kemenag segera dilaporkan. Kita tidak tahu ke depan itu akan seperti apa, tidak tahu. Tapi yang jelas setelah nanti mendapat barcode dari Kementerian Agama, yang jelas keberadaan masjid itu akan lebih terjamin. Termasuk ini kumpulan-kumpulan pengajian ini, majelis taklim harus didaftarkan ke Kementerian Agama. Jangan abai nggih Pak, jangan abai. Terus yang terakhir saya bicara 5 dari 7 program prioritas Kementerian Agama, yaitu pada tahun ini ditetapkan sebagai tahun toleransi. Bapak Ibu, ketika saya memperoleh penjelasan kenapa tahun 2022 kok ditetapkan sebagai tahun toleransi, makna yang terkandung di dalamnya Bapak Ibu ternyata sangat penting. Kita tata dulu masyarakat kita menjadi masyarakat yang tertib, teratur, dan menjadi perilaku yang hidupnya, yang cara bermasyarakatnya itu bagus. Karena apa? Ke depan di tahun 2023 kita akan memasuki tahun apa itu Bapak Ibu? Tahun persiapan pemilu. Ya, monggolah ada yang mengatakan tahun politik, ada tahun apa. Nah, untuk memasuki tahun 2023 ini, Kementerian Agama menyiapkan masyarakatnya untuk paham dulu sebelum nanti kita memasuki tahun-tahun politik dan tahun-tahun yang kepentingannya sangat luar biasa. Nah, salah satunya apa kuncinya? Kuncinya satu, bro, itu toleransi. Maka toleransi ini nanti tidak hanya semacam slogan saja, tapi harus menjadi perilaku kita itu, menjadi perilaku kita. Saya kadang-kadang sering merenung begini, Bapak Ibu, kita hidup itu mewarisi jejak para pejuang yang sudah menyelesaikan berbagai persoalan yang sangat penting. Kalau kita lihat jejak falsafah negara itu sudah selesai sebelum panjenengan semuanya lahir. Gini betul.
Kalau bicara bahasa nasional, oh itu sudah selesai itu di tahun 1928. Kalau bicara bendera, oh itu sudah selesai. Coba bayangkan apabila bahasa nasional itu belum selesai sampai hari ini, kira-kira bahasa nasionalnya apa? Kalau di referendum, kira-kira apa? Kira-kira Jawa. Tapi alhamdulillah itu sudah selesai di tahun 1928. Ada lagi kita merenungkan kembali, Indonesia itu kan negara kepulauan. Ada 17.000 pulau lebih. Agamanya yang diakui ada 6 agama besar dan ada ratusan agama nenek moyang. Sukunya itu ratusan suku. Bahasa daerahnya itu ratusan bahasa dan lain-lain. Etniknya pokoknya multikultural. Kok bisa rukun? Coba kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Yang kedua, Indonesia mewarisi satu keyakinan bahwa berbeda-beda tetapi satu juga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia mewarisi adanya Bapak Ibu kesepakatan untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dan yang keempat, Indonesia mewarisi bahwa kita sepakat di dalam landasan, di dalam bernegara dan sebagainya, kita sepakat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai landasan konstitusional. Maka langkah apa yang akan kita laksanakan? Karena kita telah diberi berbagai warisan oleh para founding father kita. Ada satu komitmen bersama, bagaimana kita tetap menjaga ukhuwah basyariyah, sesama manusia. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Dan yang terakhir, ukhuwah Islamiyah, bagi kita yang beragama Islam. Berkali-kali Pak Kanwil matur bahwa kebijakan Kementerian Agama tidak usah didiskusikan, tetapi harus segera dilaksanakan. Saya ulangi lagi, kebijakan pimpinan kita tidak usah didiskusikan. Ketika ada moderasi beragama, lah Pak, wong tong mriki limpun tenang, laksanakan. Wong ini kan penguatan. Ketika penguatan itu mengingatkan, ini loh bahayanya ketika kita tidak mau bertoleransi, ketika kita tidak mengambil jalan tengah, ini loh bahayanya. Itu yang pertama, itu perintah dari pimpinan kita Pak Kanwil terhadap kebijakan-kebijakan Kementerian Agama harus dilaksanakan, dieksekusi, tidak usah didiskusikan. Engkau energi kita habis hanya untuk diskusi-diskusi. Yang kedua, bagi kita Bapak Ibu selaku ASN di Kementerian Agama, mari betul-betul produk moderasi beragama, produk tahun toleransi dan sebagainya harus dihayati dan diamalkan menjadi perilaku kita. Ini menjadi perilaku kita. Kalau sudah ini diri kita sudah selesai di tingkatannya masing-masing, maka kemudian yang kedua, disosialisasikan, dikampanyekan, disebarluaskan, baik darat maupun lewat media sosial. Narasi-narasi tentang moderasi beragama, narasi tentang tahun toleransi dan sebagainya, silahkan membuat narasi yang baik-baik kemudian dimasukkan ke media sosial, baik lewat YouTube, Instagram dan lain-lain oleh kita, maupun nanti ini kami beserta dengan teman-teman pejabat rencana mau sowan kepada teman-teman yang ada di kecamatan untuk bersama-sama mendiskusikan, bukan mendiskusikan, mensosialisasikan tentang moderasi dan toleransi.
Plus nanti deklarasi juga nanti. Jadi nanti secara teknis ini kami sudah membagi tim 4 tim. Satu tim bagiannya 5 kecamatan. Waktunya nanti akan kita bicarakan bareng-bareng. Karena kemarin saya sudah menyiapkan waktu, ternyata berbenturan dengan program yang ada di kabupaten. Bahwa nanti gongnya, nanti kita menghadirkan staf khusus Menteri Agama dan Pak Kakanwil untuk mengadakan acara seperti ini yang sama. Itu nanti bisa dilaksanakan di Pendopo. Pesertanya semua pejabat Kementerian Agama di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Ya kurang lebih 500 sampai 1000 ya Pak Kasubag ya. Ya tergantung monggo ya, tapi minimal 500. Setelah itu nanti ada peresmian PTSP di kantor kita. Kemudian nanti ada peresmian gedung baru di MTS Negeri 1 Banjarnegara. Kemudian dilanjutkan ada peresmian perpustakaan digital. Ini satu-satunya yang ada di Jawa Tengah. Ini di MTS 3 Banjarnegara. Ini Pak Nadir. Itu 4 acara pokok itu. Perintahkan satu kepada Bapak Ibu pengawas. Monggo sering-seringlah pembinaan dengan mengkaitkan moderasi beragama dan tahun toleransi kepada kepala dan guru. Ini perintah yang pertama. Perintah yang kedua kepada kepala madrasah, baik negeri maupun swasta, monggo produk Kementerian Agama tentang moderasi dan tahun toleransi diterjemahkan dengan cerdas di masing-masing madrasah. Caranya lebih sampean yang lebih tahu. Kita tunggu actionnya dan kita tunggu laporannya. Nanti melapornya kepada kasih madrasah, nanti kasih madrasah dikumpulkan kepada Kasubag TU untuk selanjutnya dikirim ke Kanwil. Ini perintah yang kedua. Selesai nggih? Kepada para penyuluh, monggo narasi moderasi beragama dan tahun toleransi dikaitkan terus-menerus di dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan kepada masyarakat. Bentuknya seperti apa? Monggo saya serahkan pada teman-teman penyuluh. Termasuk nanti penyuluh non-PNS diberitahu membuat blueprint tentang moderasi dan tahun toleransi. Dan yang terakhir pada teman-teman kami, para kepala KUA, ketika ada kegiatan pencatatan nikah, tolong hal-hal seperti ini disampaikan. Sehingga nanti masing-masing pada bekerja dan betul-betul akan bisa dirasakan oleh masyarakat di Banjar. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tirukan deklarasi yang akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi aparatur sipil negara. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Moderat dan toleran. Kami, aparatur sipil negara. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Menyatakan. Satu. Setia menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua. Bersikap moderat dan berperilaku toleran di lingkungan kerja dan masyarakat. Tiga. Siap
setia menjaga bangsa dari pengaruh paham radikal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persatuan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Bersungguh-sungguh merawat kerukunan dan bekerja sama menciptakan kehidupan yang harmonis, nyaman dan damai. Banjarnegara 30 September 2022. Dilanjutkan oleh Bapak Kasubagti. Dilanjutkan oleh Bapak Kepala Seksi dan Penyelenggara. Dilanjutkan